Jika kalian menginginkan HP dengan fitur kelas flagship namun tetap terjangkau, maka pilihan HP mantan flagship di rentang harga 2 hingga 3 jutaan bisa menjadi opsi terbaik. HP di kategori ini menawarkan performa tinggi, desain premium, serta fitur unggulan yang dulunya hanya tersedia di kelas flagship. Di bulan ini ada beberapa mantan flagship yang layak dipertimbangkan, mulai dari chipset bertenaga, layar berkualitas tinggi, kamera mumpuni, hingga fitur-fitur premium yang jarang ditemukan pada HP baru di harga yang sama. Perlu diperhatikan, sebagian besar HP yang kami bahas merupakan unit bekas. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang masih baru, tergantung dari toko atau seller yang kalian temukan di platform online. Yang pertama ada Poco F4. Smartphone ini menggunakan layar AMOLED E4 berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate hingga 120 Hz. Ponsel ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 870, prosesor kelas atas dengan fabrikasi 7 nanometer yang terbukti tangguh untuk kebutuhan gaming maupun multitasking. Chipset ini dipadukan dengan RAM 6 hingga 8 GB dan penyimpanan internal 128 hingga 256 GB. Pada sektor kamera, Poco F4 dilengkapi dengan kamera utama 64 megapiksel OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara itu, kamera depannya memiliki resolusi 20 megapiksel, cocok untuk kebutuhan selfie maupun video call. Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh, serta mendukung teknologi pengisian cepat turbocharging 67 Watt. Berikut ini adalah harga bekas dan baru HP Poco F4. Yang kedua ada LG V60 Think. Ponsel ini adalah salah satu mantan flagship yang masih sangat layak dipakai di tahun ini. HP ini hadir dengan layar POLED seluas 6,8 inci beresolusi Full HD+, mendukung HDR10+, untuk pengalaman visual yang tajam dan imersif. Di sektor performa HP ini, dibekali chipset Snapdragon 865 fabrikasi 7 nanometer plus, dipadukan dengan RAM 8 GB, dan memori internal sebesar 128 atau 256 GB. Kalau masih kurang tersedia slot micro SD hingga 2 tera. Untuk kamera, HP ini mengandalkan kamera utama 64 megapiksel dan kamera ultrawide 13 megapiksel. Di bagian depan ada kamera selfie 10 megapiksel. Kemampuan videonya juga mantap, bisa merekam hingga 8K. Baterainya badak kapasitas 5000 mAh dengan fast charging 25 Watt dan sudah mendukung wireless charging 9 Watt. Yang ketiga ada Samsung S10 Plus. Dirilis pada bulan Maret 2019 sebagai varian tertinggi dari seri Galaxy S10. Ponsel ini hadir dengan layar Dynamic AMOLED berukuran 6,4 inci beresolusi Quad HD+, dan mendukung teknologi HDR10+, menghasilkan tampilan yang tajam dan kaya warna. Ditenagai oleh chipset Exynos 9820, tersedia pilihan RAM 8 GB hingga 12 GB, serta penyimpanan internal mulai dari 128 GB hingga 512 GB. Di sektor kamera dibekali 3 kamera belakang 12 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel kamera telefoto dengan 2 kali zoom optik, dan 16 megapiksel kamera ultrawide. Untuk kamera depan tersedia 2 kamera, yaitu 10 megapiksel dan 8 megapiksel sebagai depth sensor. Baterainya berkapasitas 4100 mAh, mendukung pengisian cepat 15 Watt, wireless charging 15 Watt, serta reverse wireless charging 9 Watt. Yang keempat ada Vivo X60. Ponsel ini dibekali layar AMOLED berukuran 6,56 inci dengan resolusi Full HD+, serta refresh rate 120 Hz.
Untuk performanya ditenagai oleh chipset Snapdragon 870 dari Qualcomm yang cukup kencang di kelasnya. Didukung dengan pilihan RAM 8 atau 12 GB dan penyimpanan internal 128 atau 256 GB. Kamera utamanya punya resolusi 48 megapiksel lengkap dengan OIS, lensa ultrawide 13 megapiksel, dan kamera portrait 13 megapiksel dengan 2 kali zoom optik. Sementara untuk kamera depan tersedia, lensa 32 megapiksel yang cocok buat selfie dan video call. Untuk dayanya, Vivo dibekali baterai berkapasitas 4300 mAh yang mendukung fast charging 33 watt. Yang kelima ada Mi 10T Pro. Ponsel ini hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+, serta mendukung refresh rate adaptif hingga 144 Hz. Untuk performanya ponsel ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 865. RAM yang tersedia sebesar 8 GB dengan penyimpanan internal 128 GB atau 256 GB. Kamera utamanya menggunakan sensor Samsung HMX dengan resolusi 108 megapiksel yang dilengkapi OIS. Ada juga kamera ultrawide 13 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel dengan autofocus. Kamera depannya memiliki resolusi 20 megapiksel, cukup mumpuni untuk kebutuhan selfie dan video call. Baterai yang dibawa berkapasitas 5000 mAh dan mendukung fast charging hingga 33 watt. Yang keenam ada Samsung S21 FE. Layarnya menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, dan mendukung refresh rate 120 Hz. Di sektor dapur, pacu ponsel ini ditenagai oleh chipset Exynos 2100 berfabrikasi 5 nanometer. Untuk RAM sendiri ada 8 GB per 256 GB. Untuk urusan kamera ponsel ini dibekali dengan 3 kamera belakang kamera utama, 12 megapiksel OIS, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera telefoto 8 megapiksel dengan 3 kali optical zoom. Di bagian depan terdapat kamera selfie 32 megapiksel yang menghasilkan foto tajam dan jernih. Ponsel ini juga memiliki baterai 4500 mAh yang mendukung fast charging 25 watt serta wireless charging. Yang ketujuh ada Poco F4 GT. Perangkat ini dibekali layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 120 Hz. Di sektor performa ponsel ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1, ponsel ini tersedia RAM 12 GB dengan penyimpanan 256 GB. Untuk kebutuhan fotografi tersedia 3 kamera belakang kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara itu, kamera depannya memiliki resolusi 20 megapiksel dan cocok untuk selfie serta video call. Daya tahan baterainya cukup tangguh dengan kapasitas 4700 mAh dan mendukung pengisian daya super cepat 120 watt yang mampu mengisi penuh baterai dalam waktu kurang dari 20 menit. Yang kedelapan ada Xiaomi 12. Hadir sebagai flagship kompak dari Xiaomi yang dirilis pada akhir bulan Desember tahun 2021. Layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 6,28 inci dengan refresh rate 120 Hz, mendukung Dolby Vision dan HDR10+. Meski berukuran ringkas, smartphone ini membawa performa gahar berkat chipset Snapdragon 8 generasi pertama dan RAM hingga 12 GB, cocok untuk gaming dan multitasking berat. Untuk sektor kamera, Xiaomi dibekali 3 kamera belakang dengan kamera utama 50 megapiksel OIS,
Tersedia juga kamera ultrawide 13 megapiksel dan kamera telemakro 5 megapiksel. Baterainya berkapasitas 4500 mAh dengan pengisian cepat 67 watt menggunakan kabel dan 50 watt secara nirkabel. Yang terakhir ada Samsung A73 5G. Ponsel ini diumumkan pada 17 Maret 2022. Ponsel ini mengusung layar Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Performa ditenagai oleh chipset Snapdragon 778G dikombinasikan dengan RAM 8GB serta memori internal 256GB. Dengan kamera utama 108 megapiksel yang sudah dilengkapi OIS dan fitur seperti hybrid optical zoom 3 kali, ada juga kamera ultrawide 12 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan depth sensor 5 megapiksel. Untuk selfie disematkan kamera depan 32 megapiksel. Baterainya berkapasitas 5000 mAh, mendukung pengisian cepat 25 watt. Oke, itulah tadi rekomendasi HP 2-3 jutaan mantan flagship tahun 2025 yang mungkin aja cocok buat kalian. Siapa tahu ada yang bikin kalian tertarik kan? Kedepannya Ami mungkin bakal bahas lagi deretan HP mantan flagship lainnya yang harganya udah anjlok parah, bahkan ada yang turun sampai 80% dari harga awalnya.